Baik. Oke, kita mulai ya. Saya coba screen di materi pada pagi hari ini. Apakah kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Nah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Ahibati fillah rahimakumullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi kita yang sudah ada pertemuan pertama di Open Learning, yaitu terkait dengan ibadah, ya, ada thaharah. Di dalamnya ada beberapa poin yang harus kita pahami. Ya, insya Allah ini nanti saya juga akan share dan juga akan kasih di Open Learning juga di kolom, bukan di kolom ini, tapi di kolom, memang di kolom khusus untuk tambahan-tambahan gizi kajian pada pagi hari ini. Mungkin kita sudah pernah belajar terkait dengan ibadah ini, ya. Ya, yang pertama di dalam Islam itu ada toharoh. Ya. Toharoh itu ada wudu, ada mandi, ada tayamum. Ya. Nah, yang pertama adalah toharoh itu ada dua sebetulnya. Toharoh itu ada dua. Yang pertama adalah toharoh ruhiyah, ya, atau disebutnya dengan rohani. Yang kedua adalah toharoh badaniyah atau jasmani. Disebutkan juga di Open Learning bahwa toharoh jasmani, ya, kesucian jasmani itu adalah kesucian badan kita, pakaian, tempat, ya, dari apa? Dari najis dan hadas. Dari najis dan hadas. Jadi kalau misalkan jasmani itu bukan hanya kesucian badan, pakaian yang dipakai saja, tapi juga tempat untuk beribadah atau tempat kita merupakan jenis atau masuk ke dalam kesucian atau toharoh jasmaniyah yang bisa kita lihat, yang kita pakai, yang kita rasakan. Kemudian yang kedua adalah toharoh rohaniyah atau ruhiyah. Ya. Kalau toharoh ruhiyah berarti kesucian jiwa kita dari kesyirikan, menyekutukan Allah, meminta kepada selain Allah, kemudian sujud kepada selain Allah, menghormat kepada selain Allah, ya, dan mengagungkan bukan selain Allah. Itu semuanya adalah masuk ke dalam, ya, ranah ruhiyah atau ranah yang harus kita pahami adalah bagaimana kita mensucikan ruhiyah kita. Maka kalau ruhiyah atau rohani, maka disucikannya dengan apa? Dengan tauhid, dengan amal soleh. Kita bahas nanti sedikit-sedikit, karena ini bukan kajian tauhid, tapi kita akan mengkaji tentang ibadah praktis kita. Kajian tauhidnya di semester ketiga. Ya, semester pertama, tapi juga ada kajian tauhid nanti di semester ketiga atau kelima, seperti itu. Yang kedua adalah toharoh badaniyah, yaitu mensucikan badan dari apa? Dari najis. Najis itu apa? Nanti kita akan jelaskan. Jadi bisa disucikannya badan kita itu dengan apa? Dengan cara membersihkan secara mutlak atau secara keumuman, kebiasaan manusia cara membersihkan, atau dengan cara mensucikan dengan cara-cara yang lain. Seperti membasuh tangan atau berwudu, kemudian mandi dan tayamum, ya, dan tayamum. Nah, ini kan terkait dengan masalah-masalah fikhiyah semuanya. Nah, oleh karenanya, ketika kita membahas masalah fikhiyah, maka tentu kita juga akan bersandar kepada apa? Kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, kalau kita berbicara tentang furu'iyah, masalah-masalah ikhtilaf di dalam fikih, maka tetap bersandarnya kemana? Kepada Al-Quran, kepada
kepada as-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun semuanya, ikhtilaf ke perbedaan pendapat, maka semuanya ada sandarannya. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Itu saya standarnya. Kalaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, bukan berarti kita keluar dari pendapat-pendapat para ulama itu, atau kita tidak mengikuti ulama itu, atau mengikuti ulama tertentu. Tapi kita mengikuti mana yang paling kuat hujahnya, pendapatnya, logikanya. Gitu ya kalau dalam beragama itu. Jadi kalau dalam beragama itu ketika terjadi perbedaan di kalangan umat, di kalangan ulama sendiri ya, yang memang dia mengkaji tentang kajian-kajian khusus baik fikih, akidah, muamalah dan lain-lain, sehingga sandarannya kembali kepada apa? Kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau tidak ada semua itu, maka apa yang paling kuat, mana yang paling arjah, mana yang paling kuat pendapatnya, maka itulah yang kita ambil. Baik, seperti itu ya. Jadi toharoh itu adalah ya bagian daripada iman. Ini sebetulnya yang sering kita dengar di kelas, di sekolah gitu dulu ya. An-nazafatu minal iman, begitu ya. An-nazafatu minal iman. Ya, kebersihan itu sebagian daripada apa? Daripada iman. Nah, di dalam hadis Nabi SAW disebutkan at-tahuru, kesucian itu, kebersihan itu sama syatrul iman, yaitu bagian daripada iman. Ini adalah hadis yang sahih, bukan hadis yang an-nazafatu minal iman. Kalaupun an-nazafatu minal iman tapi itu sanadnya adalah dhaif, maka sandarannya ada yang paling kuat, sandarannya adalah at-tahuru syatrul iman. Jadi kalau orang mengatakan an-nazafatu minal iman juga benar gitu ya. Tapi itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar redaksinya adalah at-tahuru syatrul iman. Ini adalah matan hadis yang menunjukkan bahwa kebersihan itu adalah bagian daripada keimanan seseorang. Baik. Udah 100 full, jadi teman-teman ya mohon maaf. Ada rekamannya nanti insya Allah. Ini ya yang pertama yang harus kita pahami. Ya. Baik. Toharoh badaniyah. Tadi kan toharoh itu toharoh ruhiyah, ada toharoh badaniyah. Kalau toharoh badaniyah itu untuk bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya ada toharoh badaniyah, ada hukmi. Apa hukmi itu, Ustaz? Hukmi itu adalah dihukumi. Walaupun tidak ada zatnya, misalkan kentut. Ada nggak zatnya yang terasa begitu ya? Tapi kalau tidak ada orang lagi tidur, kemudian tidak terasa kentut dan tidak bau, dan itu dihukuminya apa? Dihukuminya adalah hukmi. Ya, dihukumnya hukmi. Atau ada suara, ya, atau ada angin, atau ada bau yang keluar daripada itu semuanya. Maka itu adalah hukmi. Nah, hukmi itu adalah dihukuminya adalah najis. Ya. Maka kalau misalnya najis hukmi itu disebut dengan hadas di dalam fikih. Ya. Kalau hadas berarti cara-caranya tidak seperti kita membersihkan kotoran. Nih, misalkan ada tai ayam, misalkan ke tangan, itu kan cara membersihkannya cukup dibasuh saja. Tapi kan kalau najis hukmi yang dihukuminya atau disebut dengan hadas ini, itu kan tidak ada zatnya. Kemudian yang kedua ada najis hakiki. Hadis hakiki itu ada disebutnya khobas. Khobais, jadi misalkan sesuatu yang dianggap oleh masyarakat juga boleh, oleh komunitas bahwa itu menjijikkan. Misalkan ada sebagian masyarakat bahwa bahwa kotoran ayam itu menjijikkan. Kotoran burung itu menjijikkan, kotoran domba itu menjijikkan. Nah, ada sebagian masyarakat dia menganggap itu menjijikkan, tapi ada sebagian masyarakat bahwa itu tidak menjijikkan. Nah, bagaimana ketika terjadi kan tidak ada hukum yang qat'iynya gitu ya. Tidak ada juga terkait dengan
apa namanya, apakah ini najis hakiki atau bukan? Karena domba itu kan, ya, domba itu adalah binatang yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian bagaimana dengan apa? Dengan najis atau tidak? Seperti itu ya. Nah, ini juga bagian, maka di kalangan ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Kenapa najis? Karena kotoran. Karena sebagian masyarakat mengatakan bahwa kotoran itu adalah kotoran yang ya kalau misalkan orang mau sholat kemudian kotoran menggunakan apa, tempel kotoran-kotoran hewan, itu gimana gitu kan. Nah, ada yang mengatakan tidak, karena itu hewannya adalah hewan yang dihalalkan oleh Allah, maka disebut dengan hewan, ya, atau kotorannya juga tidak najis. Nah, ini terkait dengan hal ini, maka mana yang lebih kuat dalam pandangan dan logika kita dalam berproses dalam Islam? Yang terpenting adalah satu, tidak boleh kita menyalahkan satu sama yang lain. Yang terpenting adalah sandarannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik, seperti itu ya. Kita lanjut ya teman-teman. Masih banyak soalnya ini. Oke ya? Ya. Jadi sampaikan saja ke teman-teman yang tidak bisa masuk. Nanti saya akan buatkan di di Zoom, di channel YouTube. Kemudian bisa komen dan bisa dengarkan di situ. Ya. Oke, yang kedua, yang pertama adalah hadas. Hadas itu adalah seperti apa? Ada hadas kecil disebutnya, ada hadas besar. Kalau hadas kecil itu berarti dengan berwudu. Kalau hadas besar berarti dengan mandi. Ya, disebutnya ini najis apa tadi? Najis hukmi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau hadas kecil seperti BAB, BAK, keluar mazi atau wadi, kentut, ya. Coba keluar mazi. Mazi itu apa? Ada yang tahu? Sudah balik belum teman-teman ini? Kalau belum balik, nggak saya kasih tahu. Kalau sudah balik, saya kasih tahu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Jadi, Pak. Oke. Jadi teman-teman, apa yang dimaksud dengan mazi dan wadi? Nggak ada kan di open learning ya? Karena berapa file aja itu? Kalau mazi itu air yang keluar dari kemaluan, kayak air bening dan dia lengket. Kalau wadi? Kalau wadi itu keluar setelah kita buang air kecil, Pak. Ya, boleh seperti itu ya, boleh seperti itu. Artinya Anda kan belum menikah lah gitu ya. Ada yang sudah menikah. Nah, mazi itu bisa terjadi keluarnya karena ada suatu rangsangan, ya, rangsangan dari mata gitu ya. Dari apa saja terhadap kemaluan, ya. Maka keluarlah mazi itu sebelum ya ada rangsangan. Nah, kalau setelah rangsangan itu terjadi kemudian ada kenikmatan, itu namanya mani. Jadi sebelumnya itu mazi, kemudian yang keluarnya adalah mani. Nah, setelah keluar mani itu, terakhir itu sudah dibersihkan, misalkan sudah dibersihkan mani itu, keluar juga, ya. Nah, itu sisa-sisanya biasanya adalah wadi. Nah, kalau mazi ini tidak sampai keluar mani, maka cukup dengan membasuh kemaluannya, kemudian berwudu. Sama dengan wadi, dibasuh wadinya, kemudian wudu, tidak perlu mandi besar, gitu ya. Nah, ini perbedaannya gitu ya, karena bisa banyak terjadi gitu ya, banyak terjadi karena tontonan, karena
penglihatan dan lain sebagainya, keluarlah gitu ya cairan itu, tapi tidak nikmat begitu ya bahasanya. Ya, tidak lazah dalam bahasa fikih itu. Kemudian yang ketiga adalah kentut. Ya. Kalau kentut ya kita makruf ya kita kenal ya, baik yang hanya angin atau keluar suara atau terasa baunya, itu kentut gitu ya. Baik. Kemudian hadas besar itu karena senggama, keluar mani tadi, atau karena haid, atau karena nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah seseorang wanita yaitu melahirkan atau wiladah. Ada pra, ada pasca. Kalau pra bagaimana? Kalau pra, nah terkait dengan sholat orang yang pra. Kalau sudah pra wiladah atau melahirkan, kemudian bagaimana sholatnya? Kadang-kadang ketika pra itu pembukaan 1, 2, mungkin sudah ada bercak darah sebelumnya, itu sudah dihitung kelahiran, atau dihitung wiladah atau kelahiran, setelah itu dihitung kepada nifas. Seperti itu ya. Jadi ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau seorang wanita yang mau melahirkan, sebelum keluar ternyata sudah ada bercak-bercak merah dan lain sebagainya? Maka di situ masuk ke dalam hukumnya adalah hukum nifas atau hukum wiladah, darah yang keluar di situ. Maka seorang wanita boleh tidak sholat seperti itu. Baik. Ini kalau senggama nggak saya bahas ya. Keluar mani mungkin mungkin bisa terjadi karena mimpi ya, karena melihat sesuatu yang di luar dugaan, mengundang syahwat dan lain sebagainya, sehingga keluarlah mani itu. Diawali dengan madhi, keluar mani, kemudian kalau masih ada sisa-sisa biasanya itu adalah wadi gitu ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Saya, Pak. Baik, silakan. Sebutkan nama. Oke. Baik, sebelumnya kenalkan, nama saya Andi Muhammad Fatur Rahman. Saya dari Prodi TI UMKT. Baik. Ya, Pak. Jadi ini, Pak, saya kan pernah dengar tuh ceramah Ustadz. Dia menjelaskan bahwa mazi atau wadi ini keluar apabila tidak mengundang syahwat atau tidak mengundang hawa nafsu, itu bisa diproses, bisa dibersihkan secara seperti itu, Pak, dicuci kemudian dilanjut wudhu. Tapi apabila mazi dan wadi ini keluar dengan dengan mengundang syahwat atau menggunakan hawa nafsu itu, Pak, dia wajib untuk melaksanakan kewajiban toharo atau bersuci yang besar gitu, Pak. Nah, mandi wajib gitu, Pak. Jadi apabila walaupun cuman mazi dan wadinya ini keluar tidak berbarengan dengan air mani, Pak, tapi kalau menggunakan hawa nafsu atau semacamnya, dia tetap harus mandi wajib, Kak. Mandi wajib besar gitu, Pak. Nah, itu mungkin pernyataan yang saya dengar. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apabila kita pada saat terbangun tidur, kita ini tidak pernah mimpi basah gitu kan, Pak? Kita tidak merasakan hal-hal seperti itu, tapi pada saat kita bangun, kita mau mandi, kita melihat ada wadi atau mazi ini keluar gitu, Pak. Nah, itu apa yang harus kita lakukan, Pak? Mandi wajib besar atau cuman mencuci seperti itu aja, Pak? Baik, barakallahu fiik. Jadi yang pertama, ketika orang keluar mazi dan wadi itu tanpa syahwat, itu biasanya tidak mungkin ya, tidak mungkin. Berarti kan banyaknya dibarengi dengan syahwat. Nah, syahwat ini ada yang kuat, ada yang lemah, kan begitu ya. Nah, kalau dia lemah syahwat, ya keluar sama maninya gitu ya. Karena dia lemah syahwat. Tapi kalau kuat,
maka tidak mungkin maninya keluar. Oleh karenanya para ulama juga berbeda pendapat di sini gitu ya. Kalau dengan syahwat begitu ya. Ya, kalau melihat wanita dengan syahwat kan juga dosa begitu. Kan tidak juga harus mandi kan begitu. Artinya perbuatan-perbuatan yang menggunakan syahwat itu ya itu merupakan perbuatan-perbuatan yang harus kita hindari begitu ya. Jadi saya masih berpegang kepada jika keluar madi wadhi itu walaupun dengan syahwat tapi syahwatnya masih kuat dan tidak keluar mani, maka tidak usah mandi wajib, cukup dengan membersihkan dan wudhu saja. Karena yang dibahas dalam fikih itu adalah pembahasan tentang ihtilam. Ihtilam itu apa? Ya, ketika seseorang mungkin bermimpi, kemudian keluar maninya, gitu ya. Bermimpi apa saja, bertemu dengan genderuwo misalkan gitu ya. Nah itu. Kemudian dia keluar maninya, ya dia harus mandi wajib. Nah, kadang ada yang bertanya, biasanya perempuan juga tidak mau bertanya, malu bisa begitu ya. Ustadz, bagaimana perempuan misalkan ada di mimpinya bertemu dengan dia gitu ya. Kemudian melakukan senggama seperti itu. Ya, pokoknya seperti itulah gitu ya. Kemudian terasa keluar dan memang merasakan misalkan kenikmatannya dan seterusnya. Maka ya sama bagi perempuan pun wajib mandi. Karena dia merasakan walaupun di dalam mimpi, bedanya saja kalau mimpi di alam ruh, kalau tidak mimpi berarti alam dunia gitu ya, seperti itu. Ya, perbedaannya seperti itu saja ya. Baik. Gitu ya. Kemudian yang terakhir itu apa tadi saya apa Mas tadi itu, kalau yang tadi yang terakhir saya kira udah terjawab itu ya, yang kedua pun ya. Jadi secara singkatnya, secara umumnya bahwa madi dan wadi itu adalah hadas yang bisa dibersihkan dengan cara membersihkan dan kemudian wudhu, tidak perlu mandi. Itu jumhur ulama bersepakat seperti itu. Baik. Kita lanjut dulu ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke najis. Ya. Najis. Najis ini adalah najis yang disebut najis mutlak. Artinya bendanya ada, kelihatan seperti air kencing. Ya. Nah, kemudian ulama memberikan spesifikasi. Yang pertama disebut ada najis ringan atau najis mukhaffaf seperti air kencing bayi laki-laki. Kalau air kencing bayi laki-laki misalkan pakai tisu percikan air saja itu sudah tohur, sudah suci gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah najis sedang. Najis sedang ini bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya adalah ketika ada air kencing, ya dibersihkan dulu air kencingnya, ya. Ada kejadian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang badui yaitu keluar kemudian kencing. Kencing itu berarti di terasnya masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian badui tersebut mau dipukulilah oleh para sahabat, gitu ya, karena marahnya dia kencing di luar, gitu ya, karena emang etikanya kurang etikanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melerai para sahabat. Ya, karena dulu belum ada keramik, ya masih pasir, karena sujudnya langsung ke pasir, maka air itu kan menyerap ya ke bawah pasir itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada para sahabat untuk mengambilkan air dan menyembur air ke tempat yang tadi dia kencing, seperti itu. Jadi kalau kondisinya pasir, tapi sekarang kondisinya keramik, bagaimana tuh? Kalau keramik itu bersihkan dulu, jangan kalau ada air kencing apa saja, air kencing hewan, anjing gitu ya, apa saja gitu ya, bersihkan dulu, kemudian setelah dibersihkan barulah dibasuh dengan air yang bersih, yang suci, ya. Misalkan ya samalah muntah-muntah begitu kan, aduh, geli kan begitu ya. Kemudian juga madi juga sama, wadi juga sama, dibersihkan dulu baru dicuci, termasuk tinja.
tinjanya dibersihkan dulu, diangkat dulu. Misalkan ada yang berak nih, anak kecil nih di sekolah gitu ya. Bersihkan dulu tinjanya, kemudian sampai bersih, kemudian barulah pakai air. Atau kotoran apa? Kotoran hewan misalkan. Kotoran hewan ini dibersihkan dulu, ya. Kemudian setelah bersih kotorannya baru dibersihkan. Begitu ya. Jadi ini adalah cara membersihkan najis yang sedang. Nah, kotoran apa saja? Kotoran apa saja gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah air liur anjing atau najis berat. Saya kira kalau sekarang sih jarang orang yang melihara anjing ya, kecuali hanya orang-orang tertentu saja. Boleh nggak Ustadz melihara anjing? Ya boleh-boleh saja dengan syarat di dalam Islam kan ada hirosul mal. Ya kalau punya harta, punya sebagai penjaga itu silakan saja. Tapi kalau untuk senang-senang saja maka tidak disarankan untuk memelihara anjing karena air liurnya, najisnya, kotorannya dan lain sebagainya harus kita bersihkan dengan baik seperti itu. Nah, kalaupun ada orang muslim yang memelihara anjing ya artinya bukan sesuatu laknat bagi seorang muslim dia memelihara anjing begitu ya. Karena anjing itu juga diciptakan ada manfaatnya begitu. Sama dengan orang memelihara kucing. Kucing itu juga ada manfaatnya. Kalau di kampung dulu melihara kucing itu untuk membasmi apa? Membasmi tikus. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini karena ada kucing itu kan lahir ya di hutan dan seterusnya. Nah, ini yang terpenting adalah ketika kita memelihara anjing, ya pastinya air liur anjing ini ya kemana itu najis berat ya. Nah ini kan kita tidak bisa memastikan air liurnya itu berceceran di mana, gitu ya. Biasanya kan anjing itu banyak air liurnya. Ketika menjulur lidahnya, air liurnya itu banyak sekali. Idza walagha al-qalba ila hina ahadikum falyugsil sab'an ahaduhuma biturab, kan begitu hadisnya. Jadi kalau ada seorang melihat anjing kemudian dia menjilat suatu bejana dari kalian, maka basuhlah 7 kali, kemudian salah satunya dengan tanah. Ini kan memberatkan ya bagi seorang muslim. Tapi bukan berarti larangan dan tidak juga dilaknat orang yang memelihara anjing ya. Artinya anjing boleh-boleh saja untuk dipelihara dengan kemanfaatannya. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebutkan nama dan prodi. Oke. Kita lanjut dulu. Yang pertama yang kita bahas adalah wudhu ya. Tadi toharohnya secara ijmalan. Sekarang kita berbicara tentang wudhu. Sekarang kita sudah berbicara tentang wudhu, sudah paham, sudah melaksanakan wudhu itu. Nah, wudhu itu adalah bagian kewajiban ketika kita akan melaksanakan suatu ibadah, salah satunya adalah sholat. Ya. Atau salah satu menghilangkan hadas kecil dengan cara menggunakan air suci, yaitu dengan tata cara wudhu yang sudah ditentukan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, salah satunya adalah yang pertama adalah ketika kita berwudu itu maka wudu itu adalah menghilangkan hadas kecil ya. Saya tidak akan membahas terlalu panjang terkait dengan wudu. Nah, apa yang bisa dilakukan ketika seorang berwudu itu? Karena ada sebab